Semakin kami merenungkan hidup kami sadar ini semua karena anugerah. Kalau hari ini kami boleh beribadah, itu karena kami memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Dan karena itu kami melakukan firman-Mu. Kami tahu pertama kali manusia hidup itu ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika Engkau menghembuskan nafas-Mu, untuk pertama kali manusia bernafas dan ada di dalam hadirat-Mu. Bagaimana mungkin kami keluar dari hadirat-Mu? Karena itu kami membutuhkan Tuhan. Kami mengakui bahwa kami perlu Tuhan. Dan hari ini kami ada di dalam bait-Mu. Kami memutuskan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber hayat, sumber kehidupan kami. Biar seluruh pemujaan, pujian, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Kami tahu Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Karena itu kami buka hati kami untuk terima firman-Mu, makanan bagi manusia batinia kami untuk kami bertumbuh, supaya kami bisa hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan. Agar kami dapat menuntaskan tujuan keberadaan kami di atas muka bumi ini. Berbicaralah kepada kami siap belajar firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, selamat pagi. Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan Juli. Dan ini semester yang kedua di tahun 2026, waktu bergulir begitu sangat cepat. Baik Bapak Ibu, di bulan Juli ini kita akan sama-sama belajar. Tema bulan kita ini adalah Deeper in Gospel, Stronger to Shine. Ya, jadi semakin dalam kita berakar dalam Injil, dalam kebenaran, semakin kuat kita bersinar di tengah kegelapan. Nah Bapak Ibu, waktu saya mencoba terus berdoa sepanjang waktu dan waktu mempersiapkan tema di tahun 2026 ini, saya percaya Tuhan sedang memanggil saudara dan saya untuk lebih kuat, lebih dalam, ya, terhubung dengan Tuhan. Supaya saudara punya kekuatan untuk bisa bertahan di masa-masa kegoncangan hari-hari ini. Ya, tidak ada tempat yang paling aman selain di dalam hadirat Tuhan, selain di dalam kerajaan Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu ayat lebih dahulu. Ya, ayat ini bicara kuat buat saya hari-hari ini. Karena itu berangkat dari ayat inilah kemudian saya terus mencoba menemukan apa yang menjadi kerinduan dan hati Tuhan. Matius 24 ayat 14 berkata demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi apa Bapak Ibu? Kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini salah satu kalimat yang diucapkan Yesus waktu Yesus berkhotbah mengajar tentang akhir zaman. Jadi sudah pasti bahwa ayat ini harus digenapi. Ya, untuk menggenapi kesudahan dari segala sesuatu. Nah, ayat ini berkata bahwa Injil kerajaan itu harus diberitakan untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Bukan hanya menjadi khotbah, bukan hanya menjadi pengajaran, tapi menjadi sebuah kesaksian. Injil, kabar baik firman Tuhan itu harus jadi kesaksian. Artinya Injil itu harus jadi bukti, jadi fakta, sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat didengar langsung, dirasakan, ya, bahkan mungkin didengar oleh orang bukan hanya sebagai sebuah kebenaran yang dibicarakan, tapi dihidupi sehingga orang secara langsung melihat dampaknya lewat hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi Injil atau firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar bukan hanya untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Itu harus jadi kesaksian. Jadi sebuah bukti fakta
nyata yang orang bisa rasakan langsung, orang bisa lihat langsung lewat hidup Bapak Ibu Saudara. Mereka langsung baca Injil, mereka langsung lihat Yesus dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya apa? Injil yang saudara hidupi itu mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Dan itu jelas bahwa itu akan membawa saudara menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dengan dunia ini. Kalau saudara menghidupi Injil, menghidupi kebenaran firman Tuhan, saudara akan punya cara hidup yang berbeda. Ingat di dalam Yohanes 17, Yesus itu pernah berdoa kepada Bapa di surga untuk murid-muridnya. Dan untuk orang-orang percaya yang nanti akan menerima berita Injil yang disampaikan murid-muridnya. Ya, Yesus berdoa, itu di ayat 4, ayat 6. Ya, Yesus berkata begini, aku sudah memberitakan firman-Mu dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Nah, bukankah Paulus berkata bahwa supaya kita ini jangan menjadi sama dengan dunia? Betul Bapak Ibu? Kita harus berubah, jangan sama dengan dunia. Artinya gini, saudara hidupi Injil, saudara hidupi firman Tuhan, saudara akan punya cara hidup yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Saudara dihianati, saudara punya kecenderungan untuk membalas. Itu orang-orang di luar sana. Tapi orang yang hidup oleh Injil, justru dia memberkati, justru dia mengampuni. Ini berbeda, ya. Bagi banyak orang ketika gereja ditutup rasanya pengennya balas, rasanya pengennya memberontak, rasanya pengennya melawan. Betul Bapak Ibu? Tapi lihat orang yang hidup dalam Injil justru mengampuni, memberkati orang yang menganiaya mereka. Coba lihat, hidupnya berbeda. Dan itu akan menjadi kesaksian yang menarik orang untuk melihat Tuhan di dalam hidup setiap kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang yang namanya bahkan tidak dicatat di dalam Alkitab. Ya, dia bukan seorang nabi, dia bukan juga seorang raja yang hebat, dia bukan seorang imam, dia hanya seorang gadis kecil, seorang budak. Nah, mari kita akan sama-sama belajar ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka, catatlah ini. Saya mau berangkat dari sini. Saya mau bicara tentang kesaksian kredibilitas. Ya, apa itu kredibilitas? Ya, kualitas hidup yang membuat seseorang itu layak untuk dipercaya. Ya, sebuah bukti, fakta, kekuatan, ya, kualitas kehidupan yang membuat seseorang layak untuk dipercaya. Jadi kesaksian dari kualitas kehidupan, ya, yang membuat orang itu layak untuk dipercaya, didengarkan, diperhatikan, ditiru, diteladani. Ya, sebuah tindakan kecil tapi membawa perubahan yang besar. Ini adalah kisah seorang gadis kecil yang menjadi budak di rumah seorang jenderal, seorang pahlawan dari tentara Aram. Ya, yaitu budak di rumah Naaman. Oke, saya percaya Bapak Ibu pasti sangat familiar dengan cerita ini. Di dalam Alkitab kita akan menemukan di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya, di hadapan raja, dan sangat disayangi oleh raja. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, kepada rajanya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kesaksian ini tidak muncul dari sebuah kondisi atau keadaan yang ideal. Ya, karena dia terpandang, terkenal, sukses, ya punya posisi. Mungkin itu bisa menjadi sebuah daya tarik orang memperhatikan dan mendengarkannya, betul? Tapi kesaksian ini datang dari situasi yang tidak ideal. Ya, artinya gini, semuanya tidak sedang baik-baik saja. Tidak ada sebuah situasi kehidupan yang menjanjikan. Dia seorang tawanan. Seorang anak gadis yang menjadi budak. Oke? Kalau dia sukses orang akan mendengarkan. Tapi ini dia seorang budak. Ya, datang dari sebuah kondisi yang terasa tidak adil, tidak ada harapan, dan di tempat yang tidak nyaman baginya, bahkan dengan posisi yang sangat terpuruk, yaitu seorang tawanan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan kisah tentang raja yang besar atau jenderal perang yang terkenal, ya, tapi berpusat pada seorang budak. Kisah seorang budak di rumah musuh yang merusak banyak impian indahnya. Ya, seorang gadis yang tidak disebutkan namanya. Gadis ini cuma muncul 2 ayat saja di dalam Alkitab. Tapi Bapak Ibu tahu, dampak kehidupannya itu mengubah sejarah sebuah bangsa. Nah, mari kita akan sama-sama melihat latar belakang dari kisah ini. Kerohanian bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami kemerosotan yang luar biasa. Bangsa Israel menyembah kepada berhala. Dan Tuhan memakai tentara Aram untuk memukul bangsa Israel. Nah, ketika tentara Aram ini menyerbu, anak perempuan ini kemudian diculik, diambil, ditawan. Dia kemudian kehilangan semua yang dia cintai. Ya, dia kehilangan rumahnya, dia kehilangan orang tuanya, tanah airnya, bahkan juga mungkin masa depannya. Tapi satu hal yang tidak bisa dirampas dari hidupnya, yaitu imannya kepada Tuhan. Yang lain semua diambil, tapi imannya nggak bisa diambil. Musuh dapat mengambil rumahnya, musuh bisa mengambil apa saja yang dari hidupnya, tapi tidak bisa merampas Tuhan yang tinggal secara kuat di dalam hatinya. Inilah dampak dari kekuatan firman Allah. Dampak dari kekuatan Injil yang dihidupi. Kebenaran yang diajarkan berulang-ulang dalam sebuah keluarga. Nah Bapak Ibu harus tahu bahwa gadis ini adalah korban perang. Ya, dia diculik dari keluarganya, dibawa ke negeri asing dan dijadikan budak di rumah musuh bangsanya. Secara manusia, secara manusiawi, saya percaya dia punya alasan untuk membenci keluarga di mana dia tinggal sekarang. Dia punya alasan untuk menyimpan dendam dan mau balas dendam itu kelihatannya manusiawi banget, ya. Kemudian dia punya alasan untuk menjadi putus asa. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ini yang dia lakukan. Dia tetap bersinar. Dia tetap berbicara tentang Allah yang hidup. Itu sebabnya tema hari ini kan kita bicara tentang deeper in gospel, in truth, stronger to shine. Semakin dalam kita berakar dalam kebenaran Injil, semakin kuat kita bersinar di tengah kegelapan. Nah Bapak Ibu, dari kisah ini saya menarik beberapa hal untuk menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sedang ada dalam situasi-situasi yang rasanya tidak adil, ya, keadaan-keadaan yang sepertinya tidak mendukung Bapak Ibu Saudara, ya, pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya bergerak ke arah yang bukan maju tapi stagnan bahkan cenderung mundur, ya. Dan
Bagaimana dengan respon saudara dengan situasi seperti itu? Nah, hari ini mari kita belajar dari seorang gadis kecil yang ada di tempat yang bukan dia pilih. Di tempat di mana dia tidak menginginkannya sebenarnya. Tapi kita menemukan hadirnya dia di keluarga Naaman. Itu memberi dampak yang luar biasa. Dan di ujungnya dikatakan Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, yang pertama mari kita melihat deeper in gospel. Iman yang berakar kuat dalam kebenaran. Iman yang berakar dalam kebenaran bukan berdasarkan keadaan. Kita tahu iman itu datang dari firman Tuhan. Betul? Iman timbul dari firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah tempat di mana iman diproduksi. Setuju Bapak Ibu? Kan iman datang, muncul, timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara mendengar firman Kristus, firman itu kemudian memproduksi, memunculkan, menghasilkan iman. Semakin banyak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hidupmu, semakin kuat imanmu, tidak mudah digoncangkan. Ya, nah saudara perhatikan dalam konteks ini, dia adalah tawanan perang. Ya. Dan prediksi memperkirakan, para pakar memperkirakan usianya berkisar 12 sampai 14 tahun. Ya, dia diculik dari rumah orang tuanya. Dia melihat kekejaman perang pada masa itu, ya, dan sekarang dia harus melayani istri dari seorang jenderal yang notabene adalah musuhnya, musuh keluarganya, dan musuh bangsanya. Tadi saya katakan secara logika, seharusnya dia bisa pahit kepada Tuhan yang membiarkan dia ditangkap. Betul? Bisa enggak Tuhan kemudian meluputkan dia? Ya, membuat tentara Aram itu enggak melihat dia. Bisa. Ya. Dia mungkin bertanya, kenapa Tuhan membiarkan aku tertangkap? Berapa banyak pertanyaan-pertanyaan sejenis ini muncul dalam pikiran-pikiran kita. Kenapa keluargaku begini? Kenapa bisnisku begini? Kalau Tuhan baik, kalau Tuhan baik, kalau Tuhan mengasihi aku. Kenapa? Bisa saja dia kemudian mempertanyakan kasih dan kekuatan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tapi itu tidak dilakukan sama dia. Secara naluriah, dia bisa saja dendam terhadap Naaman yang menghancurkan keluarganya. Diam-diam dia bisa saja membuat rencana untuk meracuni Naaman dan keluarganya. Bisa enggak? Bisa banget. Ya kan? Sebagai misi balas dendam. Ya. Atau mungkin juga sebagai misi membela Tuhan. Ya kan, kalau orang lain kan bom bunuh diri. Ini enggak, saya racuni biar mati semua. Ya, dan dia menjadi pahlawan bagi Israel. Mungkin bisa berpikir begitu, tapi itu tidak dilakukan sama dia. Saudara lihat bagaimana kebenaran mengubah hidupnya, menjadikan dia berbeda. Kalau dia tidak berbeda, kredibilitasnya tidak bisa dipercaya. Saya percaya gini, istri Naaman tidak akan mendengarkan dia. Lalu kemudian Naaman juga tidak akan mempercayai satu kalimat saja yang keluar dari mulut anak gadis ini. Bahkan kemudian Raja Aram juga tidak mungkin akan percaya. Kenapa bisa percaya? Karena kredibilitasnya. Karena memang dia layak dipercaya. Hidupnya berbeda. Tentu ada banyak budak yang lain. Tapi yang satu ini berbeda. Ada banyak orang Kristen di kota ini. Tapi yang satu ini berbeda. Ada banyak karyawan Kristen. Tapi yang satu ini berbeda. Ada banyak bos-bos Kristen. Tapi yang satu ini majikan yang berbeda. Apakah itu saudara?
Ada banyak suami dalam keluarga Kristen, tapi suami yang satu ini beda. Ada banyak anak-anak dalam keluarga Kristen, tapi anak yang satu ini beda. Apakah itu saudara? Ini budak yang berbeda. Dia bisa saja menjadi putus asa karena masa depannya seolah-olah runtuh. Kenapa? Ini budak. Bapak Ibu lihat, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa apa? Tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Jadi dia ini tawanan. Saya kasih besar. Membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan. Dia menjadi budak yang melayani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Gadis ini justru mengingat bahwa ada nabi Tuhan yang diurapi di Samaria. Yang bisa menyembuhkan tuannya. Menyembuhkan majikannya. Dia tetap memiliki pengenalan akan Allah yang hidup di dalam hatinya. Keadaan terpuruk tapi imannya tidak terpuruk. Situasi tidak adil tapi dia tahu Tuhan itu adil dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah deeper in gospel, deeper in truth. Keyakinan yang kuat secara mendalam dalam kebenaran. Iman kita tidak ditentukan oleh keadaan kita. Tapi ditentukan oleh siapa Allah kita. Injil selalu membawa kabar baik sebab Allah itu baik. Betul Bapak Ibu? Bahkan di saat terpuruk pun hidup kita akan melihat bagaimana Tuhan datang membawa kebaikan buat saudara. Nah Bapak Ibu, di bawah saya tulis, gadis ini tidak melihat Naaman sebagai musuh. Yang faktanya adalah musuh bangsanya, musuh keluarganya. Bahkan mungkin menjadi musuh bagi dirinya. Tapi dia tidak melihat itu sebagai musuh. Nah orang yang hidup dalam kebenaran dapat melihat begini. Dia melihat Naaman sebagai seseorang yang membutuhkan anugerah Tuhan. Membutuhkan pertolongan Tuhan. Membutuhkan kabar baik dari Tuhan. Saya berharap kita bisa belajar dari seorang gadis yang tertawan ini. Ada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dia tidak berkata begini, biarkan dia menderita, rasain. Karena dia menghancurkan umat Tuhan. Karena dia memporak-porandakan negeri Israel. Bisa saja, bisa nggak Bapak Ibu? Kita syukuri orang-orang yang mungkin telah menghancurkan kita, melukai kita, mengkhianati kita. Yang membuat keadaan kita berubah menjadi lebih buruk. Lalu keadaan mereka sekarang lagi kacau dan kita bisa syukuri itu. Tapi tidak dilakukan oleh gadis kecil ini. Cara melihatnya berbeda. Responnya berbeda. Sikapnya berbeda. Itu sebabnya waktu dia berbicara. Mereka mendengarkan dia. Bukan karena statusnya dia. Tapi karena kesaksian hidupnya dia. Bahwa dia layak dipercaya. Bapak Ibu, dia berkata begini, andai tuanku datang kepada nabi Tuhan yang ada di Samaria. Sudah lihat kalimat ini? Tadi ada kasih di sana, betul? Seandainya Tuhan ke Samaria ketemu sama nabi. Nabi itu akan menyembuhkan. Ada kepedulian di sana. Ada welas asih. Tidak ada kebencian. Tidak ada kepahitan. Yang ada hanyalah kasih. Padahal keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Nah, kenapa hal ini penting saya bawa kepada saudara untuk menjadi perenungan kita. Bapak Ibu, iman yang dangkal itu gampang sekali goyah.
gampang sekali hancur ketika badai datang, ketika tekanan datang. Tapi iman yang berakar dalam kebenaran, dalam Injil, yang memahami bahwa Allah berdaulat dalam segala hal, bahkan dalam penderitaan, akan tetap berdiri teguh. Anak ini jadi contoh teladan buat saudara dan saya. Nah, gadis ini sedang mengajarkan kepada saudara dan saya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kita bisa saja ada di tempat yang salah. Bisa nggak? Bisa, karena salah pilih. Kita ada di tempat yang salah, atau dalam keadaan situasi yang salah, diperlakukan secara tidak adil. Tapi imanmu tetap berakar, tetap bisa tertanam kuat, berdiri kuat di dalam kasih Allah. Jadi keadaan sama sekali tidak mempengaruhi imannya, tidak merontokkan kasihnya, tapi justru dia bersinar dan menyatakan Tuhan di dalam tempat yang baginya itu tidak ideal. Bapak Ibu, mungkin hari ini saudara sedang ada di dalam rumah Naaman, tertawan, ya, dalam tekanan, situasi yang sepertinya tidak menjanjikan sama sekali. Entah itu mungkin tempat kerja yang tidak menghargai saudara, majikan yang keras, yang tidak ada kompromi, ya, tidak punya belas asih, ya, atau rumah tangga yang penuh dengan tekanan, pelayanan yang melelahkan, pekerjaan yang terus berputar-putar tapi tidak ada peningkatan dan kemajuan. Jangan biarkan keadaan itu mencuri imanmu. Semakin saudara berakar dalam kebenaran, semakin kuat saudara bisa berdiri. Hal yang pertama yang kita bisa belajar dari gadis ini, menjadi sebuah kesaksian buat kita, bahwa iman yang berakar di dalam kebenaran Injil itu akan tetap kuat. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini yang kita mau belajar. Stronger to shine. Sebuah keberanian untuk bersaksi di tengah ketidaknyamanan. Tetap bersinar di tengah kegelapan yang rasanya sepertinya tidak ada masa depan. Bapak Ibu, mari perhatikan hal yang kedua ini. Gadis ini tidak diam. Waktu dia lihat majikannya, tuannya ada di dalam penderitaan, dia tahu Tuhan bisa menyembuhkan. Dia tahu Allah Israel adalah Allah yang berotoritas dan berkuasa. Ingat, keluarga orang Israel itu telah dikasih tahu sama Musa sebagai pesan dari Tuhan, ajarkanlah berulang-ulang. Mazmur 78 berkata, ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan kepada angkatan-angkatan yang selanjutnya. Dia sudah banyak mendengar tentang Tuhan yang luar biasa. Dia dengar bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari tanah Mesir dengan tangan yang gagah perkasa. Bagaimana tiang awan dan tiang api memimpin menyertai orang Israel sampai baju dan kasut mereka tidak rusak 40 tahun. Luar biasa, ada roti dari surga turun dan mencukupi kebutuhan orang-orang Israel selama di padang gurun. Bahkan air keluar dari gunung batu, laut terberau, itu terbelah. Mereka melihat bagaimana Israel memenangkan pertempuran demi pertempuran. Dia mendengar tentang Allah Israel yang hebat, Allah Israel yang luar biasa. Dan dia tahu begini, bahwa Allah Israel sanggup menyembuhkan Naaman. Tapi dia tidak simpan sendirian. Kabar baik ini dia beritahu karena dia ingin Naaman disembuhkan. Dia ingin Naaman mengenal siapa Allah Israel. Gadis ini berbicara. Gadis ini kemudian bersaksi. Dia peduli dengan keadaan orang di sekitarnya. Dia tidak masa bodoh. Dia tahu identitasnya.
Dia itu terang. Dan terang tidak bisa disembunyikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Coba bayangkan. Dia ini cuma seorang budak kecil di rumah seorang jenderal besar. Naaman itu orang yang paling disegani, ditakuti di Aram. Dia punya ratusan prajurit di bawah perintahnya. Nah, gadis ini tidak punya kuasa apa-apa. Tidak punya posisi. Ya. Tidak punya kekuatan. Tapi lihatlah. Dia tetap berbicara. Tadi kan dia berkata kepada nyonyanya, andai Tuhan menghadap nabi yang ada di Samaria itu. Saya percaya. Mungkin maju mundur juga ya, mau ngomong ya. Butuh keberanian yang luar biasa. Ya kalau Nabi Elisa pada waktu itu mau menyembuhkan, kalau enggak, leher saya bakalan putus. Betul? Ya kan? Naaman ketemu, terus ditolak sama Nabi Elisa. Dan dia pulang dalam geramnya dan dia bilang, mana gadis itu? Betul enggak? Marah enggak? Marah. Resikonya nyawa taruhannya. Itu butuh keberanian. Tapi gini, keyakinan di dalam hatinya. Allah Israel. Allah yang berotoritas. Allah yang berkuasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Kalau dia tidak punya keyakinan yang seperti itu, tidak mungkin dia bicara. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, kalau Bapak Ibu pernah makan satu obat, misalkan Bapak Ibu sakit apa gitu ya, yang mungkin rasanya mustahil, cancer. Tiba-tiba ada satu ramuan, satu obat herbal, Bapak Ibu minum hanya 1 minggu. Lalu kemudian terjadi perubahan dan cancer yang ada dalam tubuh Bapak Ibu Saudara sembuh total. Nah saya tanya Bapak Ibu Saudara, saudara berani enggak kemudian memberitahu kepada orang lain bahwa ini ada obat untuk cancer, obatnya paten, top, jos, manjur. Berani? Berani karena Bapak Ibu yakin. Kenapa? Sudah mengalami. Nah saya percaya ini anak bukan hanya tahu tentang Allah Israel. Dia pasti punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah Israel. Bapak Ibu masih ingat khotbah saya tentang iman yang tidak dapat dibungkam. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata. Petrus bilang kepada Mahkamah Agama, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat, apa yang kami alami, apa yang kami dengar. Wah, ini butuh keberanian besar. Bapak Ibu, tapi dia tetap bersuara. Dia tetap berbicara. Karena Injil yang hidup di dalam hatinya lebih besar dari ketakutannya. Inilah arti stronger to shine. Ketika semakin dalam kita mengenal Injil, kita tidak akan bisa diam. Kita akan terus bersinar. Kita berbeda. Kita akan terlihat. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Nah, Bapak Ibu, gadis ini tidak berkhotbah. Dia hanya berbicara 1 kalimat saja. Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 1 kalimat saja. Bapak Ibu, tapi 1 kalimat itu mengubah banyak hal. Mengubah segalanya dalam hidup dan keluarga Naaman. Bahkan juga dalam kerajaan Aram. Wow. 1 kalimat mengubah semuanya. Saudara, banyak dari kita diam tentang Kristus. Tapi kalau bicara tentang dolar yang naik, wah
cepat kita bicara. Ya, bicara tentang apa lagi nih? Sepak bola, Piala Dunia, cepat. Bicara tentang game cepat. Bicara tentang bisnis cepat. Tapi kalau bicara tentang Injil, bicara tentang Kristus, jangan sampai kita diam. Kalau kita diam bukan karena kita tidak tahu, tapi sebenarnya karena kita takut. Takut ditertawakan, takut dikucilkan, takut kehilangan relasi mungkin, ya. Gadis kecil ini mengajarkan kepada saudara dan saya, kita tidak perlu menjadi orang besar untuk bersaksi tentang Allah yang besar. Betul enggak Bapak Ibu? Kita tidak perlu kemudian punya posisi yang tinggi, ya, untuk berbicara tentang Allah kita yang luar biasa. Kita hanya perlu keberanian untuk membuka mulut kita dan berkata, saya tahu tentang Allah yang bisa mengubah hidupmu. Saya tahu seseorang yang bisa mengubah hidupmu. Namanya Yesus Kristus. Mungkin itu kepada rekan kerja saudara yang sedang bergumul, teman masa kecil saudara yang sedang berjuang, atau mungkin kepada tetangga saudara yang sedang sakit, kepada anggota keluarga yang belum mengenal Kristus, bersuaralah, bersaksilah. Mungkin satu kalimat saudara itu kemudian menghantarkan dia kepada perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan, keluarganya diubahkan. Satu kalimat dari mulut saudara bisa menjadi awalan pemulihan hidup seseorang. Bahkan mungkin satu keluarga besar. Bahkan kemudian bisa merembet kepada satu kota. Bapak Ibu, jangan diam. Amin. Identitas kita adalah terang, betul? Bersinarlah. Nah, mari kita lihat dampaknya Bapak Ibu. Ini poin yang terakhir. Dampak besar dari ketaatan kecil. Benih iman yang mengubah sejarah. Bapak Ibu coba perhatikan rentetannya. Ketika gadis kecil ini berbicara, sekali lagi bahwa apa yang dia sampaikan itu bisa dipercaya, layak dipercaya. Karena kredibilitasnya, karena hidupnya, kesaksian hidupnya. Dia memang budak yang berbeda. Terlihat sehari-hari, ya. Dan itu bukan waktu dia ditawan langsung dia bicara kepada Nyonya Naaman. Mungkin butuh waktu yang panjang. Seperti Potifar melihat kehidupan Yusuf. Lihat. Seperti ketika Firaun ketemu Yusuf dan berkata, nggak ada orang yang punya roh yang luar biasa seperti Yusuf. Udah dia saja yang pimpin. Hidupnya berbeda. Hidup saudara dan saya berbeda. Nah, lihat perbedaan dan kualitas kehidupan itu menjadi sesuatu yang menarik perhatian keluarga Naaman. Waktu anak gadis itu berbicara, satu kalimat loh Bapak Ibu. Ini ceritanya tidak banyak, cuma muncul 2 ayat tentang kisah ini. Yang pertama dia ditawan jadi pelayan, yang kedua ayat yang berikutnya dia cuma ngomong 1 kalimat. Dan istri Naaman mendengarkan. Lalu beritahu kepada Naaman di ayat yang keempat. Naaman pergi kepada Raja Aram. Lalu bilang beginilah yang disampaikan oleh gadis kecil dari Israel itu. Dan Raja Aram percaya. Kenapa? Karena Naaman orang kepercayaannya dia. Dan tentu Naaman tidak akan menyampaikan berita yang ecek-ecek. Nah, Naaman menyampaikan berita dari siapa? Dari istrinya yang dapat dipercaya dong. Nah, istrinya dari siapa? Dari pelayan yang dia percaya. Pelayan ini dapat berita dari mana? Dari Tuhan yang dia percaya. Sebuah keyakinan yang begitu kuat. Saudara lihat rentetannya? Wow, ini sangat indah loh Bapak Ibu.
Ya. Lalu kemudian dikirim surat kepada Raja Israel. Sorry, lihat perbedaan gadis Israel sama Raja Israel. Raja Israel tuh langsung bilang begini, ini Raja Aram nih cari gara-gara ya. Dia pikir saya Tuhan. Ini dia pasti memang cari gara-gara, sudah tahu saya tidak bisa lakukan apa-apa supaya dia bisa menekan saya. Coba asumsinya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah Israel. Bahkan dia sendiri tidak tahu kalau ada Nabi Elisa, Nabi Tuhan yang diurapi. Waktu dia mengoyakkan pakaiannya, Elisa mendengar. Elisa kasih pesan. Naaman kemudian disuruh mandi di sungai Yordan. Betul Bapak Ibu? Berapa kali? 7 kali. Ya. Pertama Naaman marah. Dia bilang apa? Di Aram sana nggak adakah sungai yang lebih bersih dari sungai Yordan? Sungai Yordan itu kotor Bapak Ibu. Sekali-sekali ke Israel lah, lihat. Ya. Naaman awalnya marah dan enggan, tapi akhirnya taat. Bapak Ibu, kemudian Naaman sembuh. Naaman kemudian mengakui Allah Israel sebagai Allah yang benar. Ini kata-kata dari Naaman. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ini seperti yang Yesus ajarkan. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak dan akan memuliakan Bapa di surga. Gadis ini tinggal melekat di dalam Allah Israel yang dia percaya. Kemudian dia berbicara. Buah hidupnya dilihat oleh keluarga Naaman. Sampai-sampai nasihatnya pun dipercaya. Dan ujungnya Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, seluruh rangkaian peristiwa ini, sampai ini terjadi, pengakuan ini, dimulai dari mana Bapak Ibu? Satu kalimat, seorang gadis kecil. Saya coba mikir-mikir Bapak Ibu. Sebenarnya gadis kecil ini, dia tidak tahu loh, bahwa kata-katanya akan mengubah hidup Naaman. Dia nggak tahu. Hanya dari sebuah hati yang penuh kasih saja. Kerinduan untuk melihat orang menjadi lebih baik. Ya, dia tidak tahu bahwa kesaksiannya akan membuat Raja Aram tergerak. Dia tidak tahu bahwa imannya akan membawa seorang jenderal kepada Allah yang hidup. Dia tidak tahu. Bahkan keluarganya dari anak gadis kecil ini juga tidak tahu bahwa satu waktu anaknya akan mempertobatkan seorang jenderal dan mempengaruhi satu bangsa. Tidak tahu juga. Bapak Ibu, ajarkan iman, firman Allah dalam hidup anak-anak kita. Kita nggak tahu. Anak kecilnya juga nggak tahu. Dia cuma taat saja. Ya, lakukan hal yang kecil. Dia hanya berbicara tentang Allah yang telah menaruh beban itu di dalam hatinya. Tapi lihatlah, Tuhan memakai ketaatan kecil ini untuk sebuah tujuan yang besar. Ini luar biasa. Bapak Ibu, saudara mungkin pikir, saya hanya orang kecil. Saya tidak punya pengaruh, pendidikan saya tidak tinggi. Pelayanan saya mungkin tidak berarti. Tapi gadis kecil ini membuktikan bahwa tidak ada ketaatan yang terlalu kecil untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak ada ketaatan yang terlalu kecil yang bisa dipakai oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, kita hanya mendoakan seseorang. Dengarkan ini, itu bukan hal yang kecil. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Mungkin kita hanya membagikan satu ayat kepada teman kita. Dengar, itu bukan hal yang kecil. Itu bisa menjadi hal yang besar yang mengubah hidupnya. Mungkin kita hanya tetap setia melayani di tempat yang tidak ada orang yang menghargai. Sekali lagi, itu bukan hal yang kecil.
Karena itu hal yang besar di mata Tuhan. Allah memakai hal-hal kecil untuk menggenapi rencananya yang besar. Bukan Paulus berkata, orang-orang yang bodoh bagi dunia ini dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya bijaksana. Nah, Bapak Ibu, saya mau tutup dengan beberapa refleksi buat Bapak Ibu Saudara. Gadis kecil ini tidak disebutkan namanya. Betul, Bapak Ibu cari tahu tidak tahu. Tidak ada namanya, tidak disebut. Dalam Alkitab namanya tidak dicatat. Dia bukan pahlawan yang terlihat. Dia bukan tokoh utama. Tapi di mata Tuhan dia adalah sinar yang tidak bisa dipadamkan. Kesaksian hidupnya nggak bisa dibungkam. Dia berbeda dari budak-budak yang lain. Dari pelayan-pelayan yang lain. Dia dapat dipercaya. Dia hamba yang baik dan setia. Kata setia itu pistis. Yang artinya dapat dipercaya. Bukankah nanti satu waktu Yesus akan datang dan kemudian kita memberi pertanggungjawaban? Bukankah kita rindu kemudian dari mulut Yesus keluar sebuah perkataan, syabaslah hai hambaku yang baik dan setia, dapat dipercaya. Hidup kita baik sehingga layak untuk didengarkan. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa hal. Boleh dipotret jadi perenungan kita. Refleksi tentang kedalaman iman saudara. Apakah imanmu tertanam kuat, tertancap kuat dalam kebenaran? Gadis kecil ini berada di tempat yang dia tidak pilih. Setuju Bapak Ibu? Dia diperlakukan tidak adil tentu. Jauh dari keluarganya. Tapi imannya kepada Allah tidak goyah. Sebaliknya. Banyak dari kita yang hidup dalam kenyamanan, tapi justru mudah goyah ketika menghadapi masalah kecil. Toko sepi, kita gelisah. Tagihan banyak, kita cemas. Nah, refleksi buat kita. Apa yang sedang menjadi rumah aman dalam hidupmu saat ini? Apa yang mengukungmu? Apa yang menawanmu? Tempat atau situasi yang membuatmu sulit percaya bahwa Allah masih berdaulat. Langkah praktis apa yang bisa kamu ambil minggu ini untuk kembali menancapkan akarmu lebih dalam di dalam Injil, dalam kebenaran. Bapak Ibu pikirkan hal apa yang Bapak Ibu mau lakukan untuk membuat begini, imanmu tidak tergoncangkan ketika segala sesuatu digoncangkan. Kita lihat refleksi yang kedua, keberanian untuk bersaksi. Gadis kecil ini berani berbicara tentang Allah meskipun dia hanya seorang budak. Dan meskipun ada resiko, dia akan dihukum. Dia tidak menunggu menjadi siapa-siapa dulu sebelum bersaksi. Tidak perlu jadi orang hebat dulu, terkenal, viral, punya posisi, enggak. Dia bersaksi. Siapa satu orang di sekitarmu, rekan kerja, teman atau anggota keluarga yang membutuhkan harapan, kabar baik dari Kristus. Ada enggak? Yang sedang terpuruk, yang sedang merasa jauh. Apa ketakutan yang selama ini menahanmu untuk bersaksi kepadanya? Dan bagaimana kamu bisa memulai, bagaimana kamu bisa mulai mendoakan serta mengambil langkah iman untuk berbicara tentang Kristus kepada mereka minggu ini. Ambil langkah. Murid Kristus itu bukan cuma dengar, tapi melakukan. Oke? Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ketaatan dalam hal kecil. Gadis ini tidak melakukan mujizat, dia tidak berkhotbah, dia hanya mengucapkan satu kalimat sederhana. Tapi Tuhan memakai ketaatan kecilnya untuk menyembuhkan seorang jenderal dan membawa seluruh keluarganya mengenal Allah yang hidup. Apakah kita pernah merasa bahwa hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita terlalu kecil, tidak berarti atau tidak dilihat orang? Coba camkanlah. Apakah ada ketaatan kecil yang selama ini kita anggap remeh? Padahal Allah sedang menunggu ketaatanmu itu untuk dipakai baginya, bagi tujuan yang besar. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu.
Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Seberapa dalam kita benar-benar berakar dalam Injil, dalam kebenaran saat ini. Apakah kita secara rutin membuka firman-Nya, berdoa dan membiarkan Roh Kudus mengubah hati kita? Atau kita sudah mulai hidup di permukaan, pergi ke gereja, tapi hati kita jauh dari Dia? Apa satu keputusan spesifik yang akan kita ambil mulai hari ini untuk hidup lebih dalam Injil, dalam firman Tuhan? Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita menjadi seperti gadis kecil ini. Deeper in gospel, stronger to shine. Semakin dalam berakar, semakin terang bersinar. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Dia yang telah menebus kita. Yang sudah mati bagi kita, yang sudah menyelamatkan kita. Baginya segala kemuliaan.